Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 825. Nianyu melompat dan berbalik seperti anak kucing yang ekornya diinjak, mengambil pedang Hongli dan melindunginya di depan dadanya. Mendengus. Terdengar suara menghina. Jika aku melakukannya, kamu sudah menjadi mayat. Nianyu mengerutkan kening, dan matanya tertuju pada pembicara, seorang pria parubaya yang kehilangan lengannya. Nianyu tidak mengenali pria ini, tapi dia tahu pemuda lain yang berdiri di belakangnya adalah Wu Chong yang telah memakan buah zodiak. Menurutku siapa yang selalu melawan klan penyihir kita? Ternyata itu kamu, pengikut ini. Wu Chong berteriak keras, mengenali Nianyu yang masker wajahnya sudah terlepas. Gadis kecil, aku akan memberimu hadiah. Wu Chong berkata sambil menjentikkan tangan kanannya dan kepalanya berguling ke tanah. Nian Litian. Nianyu berteriak, tubuhnya gemetar karena kegirangan. Nian Litian juga merupakan anggota keluarga Nian, dia 1 tahun lebih tua dari Nianyu. Dia telah merawat Nianyu dengan baik sejak dia masih kecil. Sejak kabur dari rumah, Nianyu tidak pernah melihat Nian Litian lagi. Tak disangka, saat bertemu lagi, mereka akan menjadi yin dan yang. Apakah kalian saling kenal? Wu Chong terkejut sesaat, lalu tertawa. Gadis kecil, karena kalian saling kenal, aku akan mengirimmu ke dunia lain untuk berpisah satu sama lain. Aku akan membunuhmu. Nianyu mengayunkan pedang Hongli di tangannya dan berteriak dengan marah. Wu Chong tersenyum acuh tak acuh dan berkata, terserah kamu untuk membunuhku. Gadis kecil, kamu pasti baru saja memasuki alam master bela diri belum lama ini. Cek. Cek, aku bisa membunuhmu bahkan tanpa menggunakan kekuatan zodiak. Xiao Chong, jangan bicara omong kosong padanya dan lakukan sesuatu. Ya, leluhur. Wu Chong menanggapi Wu Potian, tetapi ketika dia berbalik menghadap Nian Yu lagi, sosoknya terguncang. Dia berdiri di sana dengan linglung, dan baru setelah Wu Potian mengulurkan tangan dan menepuk punggungnya, dia kembali indranya. Jangan menatap mata gadis itu, dia tahu bagaimana membuatmu bingung. Baru kemudian Wu Chong menyadari bahwa dia baru saja dipukul. Jika leluhurnya tidak bersamanya, dia akan mati di tempat hari ini, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasinya. Hati Nianyu mencelos. Selain teknik membelah bayangan, kekuatan kebingungan yang didapat dari memakan buah zodiak adalah andalan terbesarnya. Dia juga baru saja menggunakan mantra kebingungan pada Wu Potian. Tanpa diduga, Wu Potian tidak tertipu oleh tipuannya. Gadis kecil, menderita kematian. Wu Chong sangat marah ketika dia kehilangan orangnya di depan Wu Potian. Dia tidak menyia-nyiakan usahanya dalam serangannya dan ingin menghadapi Nian Yu dengan satu gerakan. Nian Yu tahu bahwa dia bukan tandingan Wu Chong, dan karena dia sudah terluka, dia berhenti bertarung dan berbalik setelah memukul manik petir. Wu Chong tahu betapa kuatnya Sky Thunder Bat, jadi dia mengulurkan tangannya dan menembakkan awan kabut sihir yang menghantam Sky Thunder Bat, meledakannya terlebih dahulu. Dengan ledakan, apinya memancar dan kuat, tapi tidak melukai Wu Chong. Wu Chong melompati kobaran api, tetapi ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap. Seekor simpanse berlari entah dari mana dan menabraknya. Wu Chong tidak siap dan ditabrak oleh simpanse. Dia kehilangan kendali dan jungkir balik lebih dari belasan kali di udara sebelum jatuh ke tanah. Cek-cek. Simpanse itu tertawa terbahak-bahak. Wu Chong tidak tahan ditertawakan oleh simpanse, jadi dia langsung menggunakan kekuatan zodiak untuk membunuh simpanse tersebut. Conger, mundur. Wu Potian berdiri di depan Wu Chong dalam sekejap. Leluhur, aku. Kamu dapat berbicara setelah kamu melihat dengan jelas. Perintah Wu Potian dengan wajah dingin. Wu Chong melihat lebih dekat dan tiba-tiba merasa simpanse di depannya tampak familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Ketika simpanse melihat Wu Potian, dia berhenti tersenyum, ekspresinya menjadi serius, dan dia menoleh dan menggonggong ke arah Nianyu beberapa kali. Hati-hati. Nianyu berteriak pelan sebelum mengangkat pedang Hongli dan bersiap untuk pergi. Itu monyet besar yang mengikuti Lian. Wu Chong akhirnya menyadari bahwa simpanse yang berdiri di depannya adalah King Kong, tapi dia tidak mengerti mengapa King Kong, yang setinggi gunung, menjadi begitu kecil. Bang! King Kong menghantamkan tinjunya ke tanah dengan keras dan berteriak, "Wow!" pada Wu Chong, seolah mengoreksi dirinya sendiri bahwa dia adalah orangutan, bukan monyet. Pada saat yang sama, sosok King Kong tiba-tiba membesar dan menjadi lebih besar dari apa yang dilihat Wu Chong untuk pertama kalinya. Wu Chong bergidik saat melihat ini, diam-diam senang karena dia baru saja dihentikan oleh leluhurnya. Bahkan jika tingkat kultivasinya telah meningkat pesat sekarang, dia masih bukan tandingan King Kong dan kemungkinan besar akan ditampar sampai mati oleh King Kong seperti seekor lalat. Aku akan menghadapinya. Pergilah dan bunuh gadis kecil itu. Tak seorang pun yang merindukan keluarga bisa selamat. Ya, keyakinan Wu Chong berlipat ganda lagi. Dia tidak bisa menghadapi King Kong, tapi dia pikir dia yakin bisa menangani Nian Yu yang terluka. Dong dong dong. King Kong meninju dadanya dengan kedua tinjunya lebih dari belasan kali, lalu mengambil inisiatif menyerang. Wu Potian mendengus, terbang, dan melawan King Kong. Meskipun King Kong bertubuh besar, dia masih merasa sedikit tidak berdaya saat menghadapi Wu Potian, dan dia tidak bisa menjatuhkannya. Saat Wu Chong melihat King Kong dihentikan oleh leluhurnya, dia tidak ragu lagi dan melompat untuk mengejar Nian Yu. Gadis kecil, menderita kematian. Nian Yu berlari dengan liar, tetapi budidayanya terlalu rendah dibandingkan dengan Wu Chong.
Mendengar suara pihak lain dari belakang, dia secara naluriah melihat ke belakang dan menemukan bahwa jarak antara kedua sisi kurang dari 10 meter. Kaki Wuchong berakselerasi lagi dan menyerang Nian Yu dengan kekuatan elang yang menyerang kelinci. Bertarung. Nian Yu mengertakkan gigi dan berdiri di sana sambil memegang pedang Hong Li. Dia tidak akan menyerah begitu saja, bahkan jika dia tahu dia kalah, dia akan tetap mencobanya. Kepribadian ini sangat mirip dengan Ang Li. Ledakan. Pada saat ini, guntur yang teredam terdengar bersamaan dengan kilat. Ah! Hampir di saat yang bersamaan, Wuchong menjerit kesakitan dan ditabrak oleh seseorang yang tersambar petir. Benar sekali, seseorang benar-benar keluar dari petir dan jatuh ke tanah bersama Wuchong. Sakit. Di mana ini? Orang yang keluar dari petir mengusap kepalanya dengan tangan dan melihat sekeliling dengan mata kabur. Nian Yu sangat ketakutan dengan perubahan mendadak ini sehingga dia membeku di sana. Ketika dia melihat wajah orang yang keluar dari petir, wajahnya bersinar dan dia berteriak dengan semangat, "Tuan!" Nian Yu hanya memiliki satu guru, dan itu adalah Lian. Lian telah mengasingkan diri selama setahun penuh. Setelah membuka pintu, dia menemukan susunan teleportasi acak, jadi dia menggunakan susunan teleportasi untuk pergi. Tanpa diduga, itu mengenai Wuchong segera setelah dia keluar. Yuer. Lian melihat sekeliling dan mengenali Nian Yu. Dia menemukan bahwa gadis ini telah banyak berubah setelah 2 tahun, terutama payudaranya menjadi semakin feminin. Saat Nian Yu melihat Lian menatap payudaranya, dia menghentakkan kakinya dengan malu-malu. Lian terbatuk karena malu. Sungguh tidak sopan baginya sebagai seorang master untuk menatap muridnya. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba mendengar suara datang dari bawah pantatnya. Brengsek, cepat lepaskan kepalaku. Bab 826. Lian telah lama memperhatikan bahwa ada seseorang yang duduk di bawah pantatnya, dan merasa bahwa orang tersebut mati-matian melawan, dan dengan sengaja menekannya dengan kekuatan. Begitu dia mendengar suara itu, Lian tahu bahwa orang yang berada di bawah pantatnya adalah Wuchong. Dia sama sekali tidak memiliki kesan yang baik terhadap Wuklan Lian, terutama selama perjalanannya ke Pulau Pemakaman Buddha setahun yang lalu. Dia menyelamatkan nyawa Wu Potian dan Wuchong, namun pada akhirnya, kedua orang ini membalas kebaikan mereka dengan permusuhan. Jika Wuchong tidak membantunya pada awalnya, Wu Potian tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelinap ke arahnya dari belakang. Berbicara tentang Wu Potian, kebencian melintas di mata Lian. Dia memelototi Wu Potian yang sedang melawan King Kong dan berkata dalam hatinya, "Aku akan menanganimu nanti." Ah, bukankah ini Tuan Muda Wu? Bagaimana kamu bisa menggangguku? Apakah kamu punya hobi seperti ini? Aku benar-benar salah menilai kamu. Lian sengaja berpura-pura terkejut dan berteriak, lalu meninju Wu Potian 2 kali. Apa maksudmu aku berada di bawah pantatmu? Kamu tiba-tiba jatuh dari udara dan duduk di atas kepalaku, oke. Juga, fetis macam apa yang ada di sana? Wuchong menangis, merasa sangat sedih, jadi dia hanya bisa berteriak, "Li, tolong segera lepaskan kepalaku, atau aku tidak akan pernah mengakhirinya denganmu." Oh, kamu masih marah, kamu masih marah. Kebajikan. Aku bahkan tidak marah ketika kamu menggangguku, tapi kamu marah. Juga, apa yang terjadi dengan muridku? Apakah kamu memukulnya? Beraninya kamu memukul muridku? Sudahkah kamu bertanya padaku, Tuan? Saya membiarkan Anda mengalahkan saya membiarkan Anda menindas murid saya, mari kita lihat apakah Anda berani melakukannya lagi. Petik 2. Saat Lian mengatakan itu, dia melepas sepatunya yang usang dan menepuk pantat Wuchong. Adegan ini membuat Nian Yu di samping terlihat tercengang. Sepertinya aku sedang memukuli anakku yang frustrasi. Wuchong sangat tertekan. Serangan Lian tidak terlalu kuat dan tidak membahayakan dirinya. Dari bawah ke atas, siapa yang berani memukul dirinya sendiri, apalagi duduk di atas kepala dan memukulnya. Bukan itu saja. Seekor tikus kecil berlari entah dari mana dan berdiri di depannya, meninju dan menendang wajah tampannya, tampak marah. Sialan, apa aku memprovokasimu? Tikus ini adalah tikus kecil yang tinggal bersama Lian selama setahun. Ketika Lian pergi, ia juga pergi. Setelah setahun dibesarkan, meski tidak ada daging untuk dimakan, ia makan buah-buahan eksotik setiap hari. Tikus kecil itu tidak lagi sekurus dan sedikit gemuk seperti dulu. Saatnya menurunkan berat badan, nak. Lian sering menggoda tikus kecil itu, namun tikus kecil itu tidak menganggapnya serius, malah dia bangga dengan kegemukannya dan terlihat sangat puas. Selama masih ada makanan, tikus kecil akan makan sebanyak-banyaknya tanpa ampun. Ini pertanda kelaparan yang sebenarnya. Wuchong tidak tahan dengan perilaku menghina ini, jadi dia menggunakan kekuatan zodiak untuk menjelekkannya, membuka mulutnya dan menggigit tikus kecil itu. Lian meraih tikus kecil di tangannya, melompat pada saat yang sama, dan menarik Nian Yu kembali ke tempat yang jaraknya 20 meter. Retakan. Begitu Lian melompat, seekor-ekor ular datang dan secara tidak sengaja mengenai kepala Wuchong. Wuchong sangat pusing setelah dipukul sendiri sehingga ini dianggap sebagai keterampilan. Tikus kecil itu berdiri di tangan Lian dan melambaikan cakarnya untuk menepuk jantungnya, tampak ketakutan. Lian membalik pergelangan tangannya dan langsung memasukkan tikus kecil itu ke dalam gelang luar angkasa. Dia memelototi Wuchong yang dirasuki setan dan bercanda, "Tuan Wu, tipuanmu untuk memukul kepalamu sendiri sungguh mengagumkan." Wuchong baru saja bangun ketika mendengar kata-kata ini. Dia sangat marah hingga asap keluar dari mulutnya, dan dia berteriak, "Lian, aku akan memakanmu hidup-hidup." Saat dia berbicara, dia mengarahkan ekornya ke arah Lian. Lian dengan mudah menghindari serangan itu dengan gerakan tubuhnya, dan berkata, "Apakah kamu biasanya memakannya? Ini sangat tidak higienis."
Saat dia berbicara, dia mengipasi dirinya dengan tangannya, sepertinya dia akan muntah. Wuchong sangat marah hingga dia tidak dapat berbicara. Dia mengatakan bahwa dia akan memakan Lian hidup-hidup, tetapi dia tidak langsung mengatakannya. Lupakan saja tentang ekornya. Penjelasannya tidak jelas, jadi Wuchong langsung memulai. Tidak, dia mengangkat ekornya dan melesat ke arah Lian lagi. Kali ini, Lian tidak bersembunyi, dia mengulurkan tangannya untuk meraih ekor ular itu dan mengayunkannya dengan keras. Panggilan. Wuchong kehilangan kendali atas tubuh bagian atasnya dan melemparkannya ke tanah. Terjadi, ledakan, yang keras dan seluruh bumi bergetar. Bang, bang bang. Lian menggunakan kekuatan keras di tangannya dan terus mengangkat Wuchong dan melemparkannya ke tanah. Nian Yu tercengang dan diam-diam mengulurkan ibu jarinya ke Lian. Tuan adalah tuan, sapi. Wuchong terlempar sangat pusing hingga semua tulang di tubuhnya hancur. Kekuatan zodiak dan kekuatan demonisasi semuanya hilang, dan dia kembali ke bentuk manusianya. Jika kamu tidak memiliki tutor, izinkan aku mengajarimu bagaimana berperilaku hari ini. Lian meninju wajah Wuchong satu demi satu. Setelah lebih dari 10 pukulan, Wuchong dipukuli hingga memalukan. Ah maaf, aku lupa kalau kamu sama sekali bukan manusia, tidak heran kamu berpenampilan seperti ini. Maaf, izinkan saya menelepon Anda kembali. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Lian meninju satu demi satu. Kekuatan setiap pukulannya tepat. Itu tidak akan membunuh Wuchong, tapi tidak akan memberinya kemampuan untuk melawan. Wuchong telah dipukuli sampai kehilangan kesabaran. Mendengar perkataan Lian, dia mengutuk, apa maksudmu aku bukan manusia? Bukankah alien bukan manusia? Juga, kamu mengalahkanku hingga menjadi diriku yang sekarang. Oke, bisakah hal ini dilawan lagi? Satu pukulan terakhir, biarkan aku membalasmu dengan pukulan yang bagus. Lian berteriak dan meninju wajah Wuchong, langsung merusak bentuk kepalanya. Wuchong terbang terbalik puluhan meter sebelum mendarat di tanah. Dia tergantung dengan hanya setengah nafas tersisa. Dia berjuang untuk mengangkat kepalanya dan menatap Lian, bergumam, apakah kamu sudah memasuki alam Wuzong? Jika dia tidak memasuki alam Wuzong, bagaimana dia bisa mengalahkan Wuchong, yang memiliki kekuatan demonisasi dan kekuatan zodiak, hingga level ini hanya dengan tangannya? Tahukah Anda, kekuatan Wuchong hampir mencapai ranah Wuzong. Wu Potian, yang terjerat dengan King Kong di sisi lain, secara alami memperhatikan pemandangan ini. Wu Potian sangat terkejut saat mengenali Lian pada pandangan pertama. Dia tidak menyangka Lian akan bangkit dari kematian. Kemudian dia melihat kekuatan Lian telah mencapai alam Wuzong, dan rahangnya hampir terjatuh karena terkejut. Warisan Buddha, anak laki-laki itu pasti menerima warisan Buddha sebagai berkah terselubung. Wu Potian diam-diam berpikir, dia ingin pergi untuk membantu Wuchong tetapi tidak bisa bergerak, jadi dia hanya bisa menjelekkan King Kong dan memaksanya kembali dengan satu gerakan, lalu melemparkan bola kabut hitam ke arah Lian. Nak, menderita kematian. Lian mendengus pelan dan mengayunkan pedangnya untuk mengalahkan kelompok kabut. Ekspresi Wu Potian berubah suram. Kekuatan apa yang baru saja ditunjukkan Lian jika bukan alam Wuzong? Monster King Kong itu berteriak, terlihat sangat bersemangat melihat Lian lagi, dan mengatupkan kedua tangannya dan melemparkannya ke Wu Potian. Bab 827. Ledakan. Pukulan King Kong pasti akan menyebabkan bumi berguncang dan debu beterbangan, seperti halnya bom misil. Wajah Lian menjadi gelap setelah melihatnya. Orang lain tidak tahu, tapi dengan kultivasinya, dia bisa merasakan bahwa Wu Potian belum mati, bahkan bisa dikatakan dia tidak terkena King Kong sama sekali. Saat tinju King Kong mengenai Wu Potian, lawannya menggunakan ilmu sihir untuk berubah menjadi kabut hitam. Serangan King Kong hanya menyebarkan kabut. Saat ini, Wu Potian sedang mengembun dan terbentuk di tempat lain tanpa cedera. Yuer, aku serahkan Wuchong padamu. Lian berbalik dan mengatakan sesuatu, lalu terbang dan pergi membantu King Kong. Ketika Nian Yu mendengar ini, dia merasa sangat bersemangat. Dia mengeluarkan pedang Hongli dan berjalan menuju Wuchong selangkah demi selangkah. Setelah melihat ini, Wuchong berjuang untuk melarikan diri, tetapi dia hanya bisa merangkak perlahan di tanah seperti kutu busuk, berteriak dengan tidak jelas, tidak, jangan datang ke sini. Gadis bau, aku peringatkan kamu, aku tidak akan marah jika kamu datang ke sini lagi. Jangan bunuh aku. Nian Yu mengangkat pedangnya dan menjatuhkannya, hujan darah melintas di udara, dan kepala Wuchong berguling ke tanah. Saudara Tian, saya telah membalaskan dendammu, mohon beristirahat dengan tenang. Nian Yu melihat ke kepala lainnya yang tergeletak di tanah. Begitu Wu Potian membentuk tubuhnya di udara, dia melihat adegan kematian tragis Wuchong dan berteriak dengan marah, gadis kecil, aku akan mengulitimu. Orang tua, sebaiknya kamu menjaga dirimu sendiri. Lian meraung keras dan menjatuhkan Vajra di tangannya. Wu Potian begitu kejam hingga dia berinisiatif berubah menjadi kabut hitam dan membubarkan diri begitu dia mendengar perkataan Lian. Panggilan. Vajra melewati kabut hitam, dan seperti serangan Vajra, tidak ada gunanya bagi Wu Potian. Nak, jadi bagaimana jika kamu telah mencapai alam Wuzong, kamu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menyakitiku? Kata Wu Potian sinis. Lian mendengus pelan, mengambil kembali Vajranya, dan mengeluarkan ikan kayu dan palu kayu. Monyet, minggir. Wow. King Kong berteriak tidak puas pada Lian, diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Monyet apa? Aku gorila, oke. Karena gonggonganmu, kamu menjatuhkan semua orang. Kekuatan Sonic. Wu Potian berteriak, dan saat dia hendak melarikan diri, palu kayu di tangan Lian mengenai ikan kayu itu. Ledakan.
Riak muncul di udara, dan seluruh ruangan terdistorsi. King Kong tahu betapa kuatnya gerakan ini dan telah melompat mundur untuk menghindari jangkauan serangan Sonic. Lian menggunakan serangan cincin tetap, dan hanya posisi Wu Potian yang terpengaruh. Momentum serangan Sonic alam Wuzong sangat kuat. Rumah di belakang Wu Potian yang belum runtuh menjadi abu. Dampaknya pada Wu Potian sendiri bahkan lebih tak terbayangkan. Tubuhnya terus berubah antara atomisasi dan kondensasi, seperti iblis yang mencoba melarikan diri dari rawa energi. Engah. Setelah serangan Sonic, Wu Potian, yang mengenakan baju besi dan memegang pedang penyihir, mengeluarkan seteguk darah hitam. Dia sudah terluka parah dan tidak bisa lagi menggunakan kemampuan atomisasinya. Gerakan Lian diikuti dengan gerakan lainnya, dan dia memukul Vajra lagi. Bang! Wu Potian terjatuh dan terbang, dan baju besi di tubuhnya langsung dihancurkan oleh Vajra. Dong-dong! King Kong memukuli dadanya, berteriak, dan bergegas maju untuk membunuh Wu Potian. Bajingan! Teriak Wu Potian. Tanduk di kepalanya tiba-tiba bertambah panjang beberapa sentimeter, dan tubuhnya juga membesar 1 atau 2 meter. Raja Kong, hati-hati. Lian merasa ada yang tidak beres. Boom! Sebuah ledakan tiba-tiba terdengar, dan Wu Potian meledakkan dirinya. King Kong buru-buru berhenti setelah mendengar pengingat Ang Li dan mengangkat tangannya untuk melindungi organ vitalnya. Hanya lengannya yang terluka ringan akibat ledakan tersebut. Wu Potian meninggal seperti ini. Lian terlihat berat dan tidak percaya Wu Potian akan dengan mudah memilih untuk bunuh diri. Pada saat Wu Potian meledakkan dirinya, Lian melihat bayangan hitam menghilang di langit malam. Tidak peduli apakah Wu Potian hidup atau mati, semua orang aman sekarang. Klan penyihir asli di pulau itu semuanya melarikan diri sebelum pertempuran besar. Tuan. Nianyu memeluk Lian dan memanggil dengan sangat patuh. Batuk. Lian terbatuk ringan, diam-diam mempraktikkan teknik pernapasan penyu untuk menenangkan suasana hatinya yang bergejolak, dan berkata, murid, sebaiknya kamu bersantai sebagai seorang master, saya terluka oleh senjatamu. Senjata pembunuh. Nianyu terkejut pada awalnya, lalu mengerti dalam sekejap, buru-buru mendorong Lian menjauh, mundur 2 langkah, menghentakkan kakinya dan berkata dengan genit, Tuan, Anda benar-benar orang yang tidak jujur. Apakah Anda seorang guru? Tuan, saya seorang pemuda yang serius. Lian menatap Nianyu yang tersipu dan berleher tebal lalu menggoda. Tuan, kamu. Nianyu sangat marah hingga tidak bisa berbicara, jadi dia hanya bisa menghentakkan kakinya lagi. King Kong kembali ke ukuran gorila biasa, dan ketika dia sampai ke samping, dia terus memutar matanya ke arah Lian. Kamu tidak bertingkah seperti orang yang lebih tua. Lian balas mengutuk, melambai ke Nianyu dan berkata. Baiklah, aku tidak akan bercanda denganmu lagi. Kemarilah, ada yang ingin kutanyakan padamu. Tuan, tolong beritahu saya sesuatu. Nianyu kembali ke penampilannya yang patuh, tetapi dia tidak berani terlalu dekat dengan Lian, dan wajahnya yang kemerahan tidak bisa hilang untuk waktu yang lama. Lian bertanya tentang apa yang terjadi pada tahun dia menghilang, dan menemukan bahwa setelah perjalanan terakhirnya ke Pulau Pemakaman Buddha, orang-orang yang kembali tidak mengungkapkan terlalu banyak tentang apa yang terjadi di pulau itu, tetapi hanya mengatakan bahwa dia dan Biksu Agung Fayuan jatuh di pulau itu. Setelah setahun, jiwa naga telah sepenuhnya jatuh ke tangan Ibu Li. Setelah membersihkan sisa-sisa kepala naga yang asli, organisasi jiwa naga dapat dikatakan telah rusak parah, namun kini berada di jalur yang benar dan secara bertahap pulih. Pria berkemeja putih itu tiba-tiba mengumumkan kepada dunia luar bahwa dirinya adalah manusia ortodoks dan mengaku sebagai keturunan Tuhan. Setelah berita itu keluar, tidak ada seorang pun yang mengaitkannya dengan Tuhan. Sebaliknya, mereka mengaitkannya dengan penyakit mental, yang memicu gelombang sinisme di internet. Pria berkemeja putih itu geram, sehingga ia memamerkan keahliannya di internet. Setelah keterampilan ini terungkap, mereka yang mengetahui keterampilan tersebut dapat melihat bahwa pria berkemeja putih itu memiliki kekuatan alam Wuzong atau bahkan di atas alam Wuzong. Namun, tidak ada seorang pun di dunia sekuler yang setuju. Mereka semua percaya bahwa pria berkemeja putih itu baru saja menambahkan efek khusus, dan beberapa meniru aksi tersebut untuk menciptakan efek yang lebih mempesona. Sontak, peniruan yang tak ada habisnya membuat pria berkemeja putih itu begitu marah hingga hampir muntah darah. Klan Monroe dan Wuzong memilih untuk tetap diam pada waktu yang sama selama tahun ini, hanya klan Wu yang menjadi aktif dan sepertinya bersiap untuk melakukan beberapa tindakan besar, namun mereka juga menderita sakit kepala karena pelecehan dan pembunuhan yang terus-menerus dari Nianyu. Segala sesuatu yang lain sangat damai, kecuali manusia kristal maya yang sudah dikenal, sepertinya tidak ada alien tambahan atau peradaban alien di dunia ini. Lian merasa badai akan datang. Entah itu pria berkemeja putih yang mengungkapkan identitasnya, aktivitas klan Wu, atau dormansi klan Monroe, Wuzong, dan jiwa naga, semuanya sepertinya merupakan persiapan sebelum sesuatu yang besar terjadi. Ya Tuhan, apakah ini akan berubah lagi? Hati Lian sedikit menegang. Bab 828. Selanjutnya, Lian menanyakan lebih banyak berita tentang Su Xiaomei, tetapi hasilnya mengecewakan. Tidak ada insiden pencurian atau perampokan yang terjadi dalam setahun terakhir. Su Xiaomei sepertinya menghilang begitu saja, dan tidak ada berita tentangnya. Tuan, kemana Anda berencana pergi selanjutnya? Nianyu bertanya. Kemana harus pergi? Lian benar-benar belum memikirkannya. Sebelum hari ini, dia hanya ingin meninggalkan tempat itu. Bagaimana denganmu? Lian bertanya. Aku ingin pulang. Ekspresi Nianyu menjadi sedih, dan matanya tertuju pada kepala Nian Litian, ingin mengirim kerabatnya kembali. Aku akan kembali bersamamu. Lian tiba-tiba ingin mengunjungi kampung halaman Nian Seng.
Nian Yu sedikit terkejut, tapi mengangguk. Keluarga Nian tinggal dalam pengasingan di pegunungan sebuah pulau kecil, dikelilingi oleh formasi kuat untuk mencegah masuknya orang luar. Lian masuk dengan lancar di bawah kepemimpinan Nian Yu. Karena kebiasaan mengamati batasan formasi di sepanjang jalan, dia tidak bisa menahan nafas. Tuan, ada apa? Nian Yu bertanya dengan bingung. Formasi ini telah rusak di banyak tempat, dan kekuatannya kurang dari setengah kekuatan aslinya. Nian Yu mengangguk dan menjawab, formasi ini belum diperbaiki selama 100 tahun. Ayo pergi. Perintah Lian. Begitu kedua orang itu melewati formasi, mereka mendengar tabrakan, dan sesosok tubuh melompat turun dari pohon sambil memegang pedang merah dan menunjuk ke arah kedua orang tersebut. Siapa? Saudara Tong, ini aku, teriak Nian Yu di depan pedang. Apakah kamu Yu Mei? Seru Nian Tong, tapi ekspresinya sangat bersemangat. Setelah 2 tahun absen, penampilan Nian Yu telah banyak berubah sehingga dia tidak mengenalinya pada pandangan pertama. Siapa dia? Nian Tong menatap Lian dengan sikap bermusuhan. Dia adalah tuanku dan tidak boleh bersikap kasar. Nian Yu memarahi dengan ringan dan meminta Nian Tong untuk menyingkirkan pedangnya. Tuan. Nian Tong tampak terkejut, lalu berteriak dengan marah, siapa yang bisa menjadi tuan dari keluarga Nian kita? Saya ingin melihat berapa beratnya. Begitu kata-kata itu keluar, Nian Tong berubah menjadi hantu dan melewati Nian Yu, menyerang Lian dengan pedangnya. Alam master bela diri. Lian memandang pria di depannya yang tampak berusia awal 20-an dengan sedikit terkejut. Dia sebenarnya memiliki budidaya martial lord tingkat kedua, dan kekuatannya masih lebih tinggi dari Nian Yu. Seorang penjaga memiliki budidaya tingkat master bela diri. Mungkinkah semua Nianjia adalah jenius seni bela diri? Memikirkan budidaya Nian Seng, Lian agak yakin bahwa garis keturunan keluarga Nian sangat baik, jika tidak, tidak akan ada orang suci. Lian hanya memandang pihak lain dalam diam, tanpa niat mengambil tindakan. Saudara Tong, hentikan. Nian Yu berteriak keras, dan tiba-tiba 4 atau 5 sosok muncul dan menyerang Nian Tong dari arah berbeda. Yu Mei, teknik hantumu salah. Bagaimana kamu tahu teknik membelah bayangan? Nian Tong berteriak, dan setelah 2 gerakan dengan Nian Yu, dia meletakkan pedangnya dan mundur, menatap Nian Yu dengan heran. Teknik membelah bayangan diajarkan kepadaku oleh tuanku. Sekarang kamu tahu kenapa dia menjadi tuanku, kan? Teknik pemisahan bayangan telah lama hilang di keluarga Nian, namun Lian mewariskannya kepada Nian Yu. Itu adalah kebaikan bagi keluarga Nian, jadi Nian Yu setuju untuk membawa Lian ke tempat terpencil keluarga Nian. Bagaimana dia bisa mengetahui teknik pemisahan bayangan Nianjia kita? Teriak Nian Tong, dan di saat yang sama dia menjadi semakin memusuhi Lian. Lian sedikit mengernyit. Awalnya dia hanya ingin datang ke Nianjia untuk memberi penghormatan kepada Nian Seng, tapi dia tidak menyangka akan dicurigai. Lupakan saja, berdamailah begitu hal itu terjadi. Lian mengubah segalanya tanpa berubah, dan berdiri diam di sana, menyerahkan segalanya kepada Nian Yu untuk ditangani. Saudara Tong, bisakah kita menunggu sampai kita kembali? Aku belum kembali selama 2 tahun. Kamu bahkan tidak mengizinkanku masuk, kan? Petik 2. Nian Yu pura-pura marah. Kenapa? Nian Tong tersenyum, tapi ragu-ragu menatap Lian, lalu menjentikkan lengan bajunya dan menembakkan panah yang menembus awan. Retakan. Panah yang menembus awan meledak menjadi kembang api di udara, dan dalam sekejap, beberapa sosok tiba. Beberapa dari mereka berdandan seperti Nian Tong, dan mereka tampak seperti penjaga yang bertugas di dekatnya. Ada juga seorang pria parubaya yang memegang rokok, menggulung celananya dan mengenakan sandal jerami. Begitu pria parubaya itu muncul, termasuk Nian Tong, para penjaga memberi hormat dan berteriak, Kapten. Paman San. Nian Yu memanggil dengan lebih penuh kasih sayang. Yuer. Pria parubaya itu mengungkapkan kegembiraannya setelah mengenali Nian Yu, tapi seperti orang lain, dia tetap waspada terhadap Lian. Ini tuanku. Nian Yu memperkenalkan Lian secara singkat. Nian Tongze mendekati telinga Nian Yunhai dan memberitahunya tentang teknik pemisahan bayangan Lian. Ekspresi Nian Yunhai berubah beberapa kali berturut-turut, tapi akhirnya kembali tenang. Nian Tong, kembalilah dulu dan beritahu semua orang kabar baik tentang kembalinya Yuer. Perintah Nian Yunhai, namun sebenarnya meminta Nian Tong kembali dulu untuk melakukan persiapan guna menjaga dari Lian. Ya. Nian Tong menggunakan metode meringankan tubuhnya dan pergi lebih dulu. Nian Yunhai tersenyum dan menyapa Lian, mengucapkan beberapa kata manis, lalu meninggalkan seseorang yang bertugas dan secara pribadi membawa Lian ke dalam. Setelah melewati hutan pegunungan, Lian melihat Nianjia Zhuang. Dikatakan sebagai istana, tapi sebenarnya lebih mirip benteng. Bangunan kayunya terhubung dari ujung ke ujung dan dapat diserang atau dipertahankan. Orang pasti akan kagum dengan ide aneh sang arsitek. Salah satu kelemahan bangunan seperti ini adalah ketahanan terhadap apinya sangat buruk. Jika seseorang benar-benar bisa menyerang di sini, mereka hanya membutuhkan api untuk menghancurkan seluruh desa. Yuer. Seorang wanita parubaya dengan cambang berlari keluar desa terlebih dahulu. Bu. Nian Yu memanggil dengan agak sedih. Kamu gadis, kenapa kamu lari dari rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Tahukah kamu betapa khawatirnya ibumu terhadapmu selama 2 tahun terakhir ini? Petik 2. Nian Mei memarahinya, tapi dia memeluk Nian Yu erat-erat dan menolak melepaskannya, karena takut dia akan menghilang dari wajahnya begitu dia melepaskannya. Bu, aku kembali sekarang. Oke, Bu. Jangan menangis, banyak sekali orang yang menonton. Petik 2. Nian Yu menghibur. Mereka hanya boleh menonton, aku tidak terlalu peduli, selama putriku baik-baik saja. Teriak Nian Mei dengan sengaja.
Sang ibu saat ini masih seperti anak-anak, namun Nian Yu merawat ibunya seperti orang dewasa. Baru setelah wanita tua berambut putih dengan kru keluar dari desa, Nian Mei menyingkirkan keinginannya. Ibu mertua. Nian Yu berlutut dan membungkuk. Tampaknya wanita tua di depannya memiliki status yang sangat tinggi di keluarga Nian. Baru saja kembali. Jawab nenek Nian, dan matanya beralih ke Lian. Semua orang di keluarga Nian juga memandang Lian dengan tatapan aneh. Tampaknya berita bahwa Lian, orang luar, mengetahui teknik pemisahan bayangan telah menyebar. Mari kita bicara setelah kita masuk. Perintah nenek Nian, berbalik dan memimpin tim menuju desa. Tuan, jangan lihat ibu mertuaku yang selalu berwajah dingin, tapi sebenarnya dia adalah orang yang sangat baik. Nian Yu berbisik di samping Lian. Lian tersenyum dan berjalan menuju desa bersama Nian Yu. Bersambung,